Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin. Ya ummahat, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali untuk mengkaji Quran, surah An-Nur, tafsir surah An-Nur. Dan dua nikmat ini adalah nikmat yang sering dilupakan oleh para manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, as-siha wal faragh, sehat dan waktu luang. Karena kita diberikan kesehatan sekaligus waktu luang sehingga kita bisa kembali untuk mempelajari tafsir surah An-Nur. Dan mungkin di antara kita ada saudara kita yang kelihatannya hari ini tidak begitu banyak. Mungkin karena ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ada yang tidak luang waktunya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Allah berikan keluangan. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Baik para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas surah An-Nur ayat yang ketiga, okay? Dan kemarin saya sampaikan bahwa insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum lengkap kita jawab, insyaallah kita akan jawab terkait dengan ayat yang ketiga. Gitu Bu ya. Pertanyaan tentang yang pertama, karena perlu ada yang saya ralat dari hasil pertanyaan kemarin Bu ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukum menikahi wanita hamil. Kemarin begitu Bu ya. Di sini dibagi menjadi dua Bu ya. Setelah saya kembali mengkaji dalam kitab namanya Ahkamu Waladiz Zina fil Fiqh al-Islami, yaitu kitab bagus, kecil, ringkas yang berkaitan dengan hukum-hukum anak perzinahan. Dan nanti ada hukum terkait juga bagaimana menikahi wanita hamil. Karena wanita hamil itu dibagi menjadi dua, hamil dengan orang lain atau yang dia hamili sendiri. Gitu Bu ya. Kalau hamil dengan orang lain jelas ini tidak diperbolehkan karena larangan menyirami tanaman yang sudah disirami oleh orang lain. Terus bagaimana dengan hukum menikahi wanita yang hamil karena dia dizinai atau si lelaki yang menzinai? Di situ khilaf kami sebutkan kemarin ya. Tapi yang pendapat yang paling kuat adalah boleh dinikahi si laki-laki yang menzinai. Karena tanaman itu dia yang menyirami gitu. Kalau pertanyaannya adalah boleh atau tidak, sah atau tidak, maka sah.
Ini terkait dengan akadnya ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh, tapi pendapat tersebut tidak kuat. Ya, khilaf maksudnya ya. Di sini ada khilaf. Jelas Bu ya di situ. Apalagi diperkuat dengan ayat yang ketiga kemarin, bahwa tidak selayaknya orang baik-baik itu menikahi orang yang berzina. Maka sudah, dia adalah seorang pezina, maka diperbolehkan untuk menikahi yang dizinai pula. Kemudian berikutnya, bagaimana status anak tersebut? Kan begitu kemarin pertanyaannya Bu ya. Kami juga sudah sampaikan bahwa dia tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ini pendapat jumhur ulama dan hampir seluruh mayoritas mazhab 4. Meskipun nanti ada sebagian kecil ya dari ulama yang mengatakan boleh dinasabkan kepada bapak yang menzinainya, bapak yang menzinai ibunya. Tapi jumhur, ini pendapat yang kuat yang harusnya diambil oleh muslimin, yaitu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Terus kalau dinasabkan kepada ibunya, apakah ini juga, atau kalau terputus dari nasab bapaknya, apakah juga terputus hal-hal yang lain? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW mengatakan dari Abdullah bin Amr ya, beliau berkata, qala Nabi SAW, anna man kana min amatin lam yamlikha aw min hurratin ahara biha fa innahu la yalhaqu bihi wa la yaris. Nabi SAW memutuskan bagi orang yang menghamili bukan budaknya atau menghamili wanita merdeka, fa innahu la yalhaqu bihi, maka dia tidak boleh dinasabkan kepada dirinya, anaknya maksudnya ya. Anaknya tidak boleh dinasabkan kepada dirinya, wala yaris, dan tidak mewarisinya. Itu terputus Bu, baik dari sisi ayah mewarisi anak atau anak mewarisi ayahnya, kalau hasil perzinahan. Jelas ya. Nah, jadi tidak boleh saling mewarisi. Bahkan dari saudaranya yang lain. Misal fulanah dizinai oleh si fulan, lahirlah anak si A gitu ya. Kemudian si fulan tadi kemudian akad nikah dengan si fulana yang dizinai, lahir anak berikutnya. Anak A sama anak berikutnya tadi hubungannya berbeda, saudara sekandung, seibu ya, saudara seibu tapi bukan sebapak secara hukum syar'i. Maka dia juga tidak boleh mewarisinya, hanya boleh mewarisi dari jalur ibu. Jelas ya. Itu terkait dengan hukum nasab anak dari hasil zina. Kemudian karena dia tidak boleh dinasabkan dengan bapaknya, ya jelas dia, si bapak yang menzinai ibunya tadi ini, jelas tidak boleh menjadi wali nikahnya ya. Yang boleh jadi wali nikah si anak ini siapa? Kalau anaknya perempuan Bu ya. Kalau anak laki-laki nggak butuh wali nikah. Yang butuh wali nikah adalah perempuan. Masya Allah. Yang jadi wali nikahnya adalah dua. Satu, yang pertama adalah kalau misal si wanita ini seorang yang sudah punya anak ya, maka boleh diwalihi nikah oleh anak dari ibu ini karena dia seibu gitu ya. Atau yang kedua adalah, meskipun sebenarnya jalur wali nikah itu Bu, adalah jalur ayah sebenarnya ya. Yang lebih tepat adalah yang menjadi wali nikah itu adalah hakim. Karena Nabi mengatakan as-sultanu waliyun liman la waliyalah, atau liman la waliyalah. Sultan itu atau pemimpin, hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka ini adalah hukuman yang sangat berat sebenarnya
bagi orang yang melakukan perzinahan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dan keluarga dari perbuatan fahisha ini ya. Itu terkait pertanyaan kemarin ya. Pendapat yang kedua tadi saya sampaikan, ada yang mengatakan boleh dinasabkan kepada bapaknya. Itu pendapatnya Urwah bin Zubair. Dan juga pendapatnya beberapa ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah juga memperbolehkan. Tapi bagi orang yang menzinai ya. Dalilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau menjadi khalifah, karena yulitu auladal jahiliyah, beliau menasabkan anak-anak di zaman jahiliyah kepada manidda'ahum fil Islam, pada orang yang mengakuinya di Islam. Jadi misal begini, anak Umar bin Khattab itu kan sudah mulai melakukan konsensus ya, atau apa pun namanya itu, mencatat ala keluarga lah gitu ya. Dicatat begitu, ini anaknya siapa. Ada yang kemudian tidak memiliki nasab karena dia di zaman jahiliyah. Kemudian Umar memberikan kesempatan siapa yang mau mengakui ini ya. Nah, maka mengakui, kemudian Umar pun menasabkan anak-anak itu yang di zaman jahiliyah kepada bapak-bapak yang mengakui. Nah, dari sini berarti boleh ya kan? Karena menikah di zaman jahiliyah kan berarti kan menikah dengan cara yang tidak sah ya? Karena pernikahan juga tidak sah kan gitu kan. Nah, maka boleh. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah sekali, karena ini hanya dilakukan berkaitan dengan jahiliyah lalu setelah masuk Islam gitu ya. Wallahu taala a'lam. Itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin, Bu ya. Ada pertanyaan lagi atau ada kasus lagi, misal begini. Nanti kaitannya dengan ayat yang ke-6 sebenarnya. Misal ada orang, karena orang yang perempuan yang dizinai itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sudah menikah punya suami. Yang kedua, dia tidak punya suami. Betul ya? Nah, tadi keumuman yang tidak punya suami. Terus bagaimana yang punya suami? Berarti wanita selingkuhan maksudnya. Nah gitu ya, wanita selingkuhan atau wanita yang berselingkuh. Nah, ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah menghamili si fulana itu, istrinya fulan, nah gitu kan. Dan saya ingin mengambil anak saya itu, nah, begitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-walad lil firash walil ahiri al-hajar. Anak itu dinasabkan kepada al-firash, pemilik kasur. Pemilik kasur berarti siapa? Ya suami si wanita tadi. Walil ahiri, dan bagi orang yang menzinai, al-hajar, dia tidak dianggap sampai si suami fulana tadi mengakui bahwa itu anaknya. Nah gitu ya. Paham nggak? Ya. Misal ada fulan A ya, punya istri fulana B. Kemudian datang si fulan C menghafili fulanah, punya anak. Terus si fulan C tadi mengatakan ini anak saya. Maka dari hadis yang disampaikan Nabi tadi, anak itu tetap jadi anaknya si fulan A selama si fulan A tidak mengingkari. Ya, paham Bu ya? Nah, enggak, ini tetap anak saya. Begitu berarti tetap anaknya. Kecuali kalau nanti terjadi tuduhan perzinahan, namanya nanti hukum li'an ya. Nah, itu nanti di ayat berikutnya. Jadi Masya Allah ini surat An-Nur memang berkaitan dengan keluarga yang patut kita harus mempelajarinya. Baik, itu sedikit tentang kasus yang kedua. Nanti insya Allah akan kita perjelas di ayatnya insya Allah yang ke-6 insya Allah. Kita baca ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan al-muhsanat kepada wanita-wanita yang baik. Muhsanat itu artinya wanita yang menjaga, namanya aja muhsan. Dari kata hassana itu artinya menjaga. Ada kitab namanya Hisnul Muslim, kitab-kitab penjagaan bagi orang muslim, ya, zikir pagi, zikir petang dan sebagainya. Tsumma lam ya'tu bi arba'atin, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 syuhada saksi. Fajliduhum 80 jaldah, maka jilidlah, deralah dia sebanyak 80 jaldah, 80 jilid, 80 cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian terima, ya, bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita berzina tadi syahadatan abada, persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Insyaallah ini hukum berikutnya, Bu, setelah kemarin tentang perzinahan. Karena pasti ada kemungkinan orang itu akan menuduh orang berzina. Terus bagaimana hukumnya orang yang menuduh orang lain atau wanita muslimah berzina? Jelas ini hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan menuduh orang atau wanita atau muslim juga, laki-laki, orang yang baik-baik dituduh berzina, ini hukumnya dosa besar, ya. Dosa besar. Kenapa? Karena dosa zina itu adalah dosa yang keji, ya, dosa yang besar pula. Maka menuduh orang lain melakukan dosa besar, dia terkena dosa besar pula, seperti orang menuduh hal-hal yang lain. Maka ini tuduhan yang tidak dibenarkan, tuduhan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dari ayat ini bisa diambil faedah begitu, ya. Jadi menuduh berzina merupakan dosa besar. Kemudian dari ayat ini pula walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik melakukan perzinahan, ini menunjukkan bahwa wajibnya bagi seorang itu menjaga kehormatan muslim yang lain. Sehingga Allah melarang di sini karena wajib menjaga kehormatan muslim itu. Menjaga kehormatan muslimah lebih lagi. Karena kalau yang dituduh, di tafsirin dikatakan ayat ini kan menggunakan kata muhsanat. Muhsanat itu kan jamak dari muhsanah, wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Apakah boleh menuduh muslim? Ya enggak boleh juga. Di sini menggunakan kata muhsanat karena biasanya kalau yang tertuduh itu adalah seorang wanita, itu berat sekali, ya. Yang tertuduh kalau seorang wanita itu lebih berat daripada kalau yang tertuduh itu seorang muslim. Sehingga yang di sini yang digunakan adalah muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Karena kaitannya dengan keluarganya, kemudian orang nanti tidak mau menikahinya dan lain sebagainya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya dia akan malu juga, cuman malunya tidak lebih besar daripada seorang wanita. Kalau laki-laki berbeda, Bu, ya. Kalau wanita kan pasti dia akan mengalami trauma yang luar biasa, kemudian banyak laki-laki yang tidak mau karena tanamannya mungkin sudah ditanami orang lain, disirami orang lain dan sebagainya. Nah itu lebih besar, sehingga di sini menggunakan kata muhsanat menuju kepada perempuan, meskipun secara lafadz adalah khusus perempuan, tapi secara makna ini juga berlaku untuk semua manusia muslim atau manusia yang baik, dari laki-laki maupun perempuan.
Jadi wajib menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada, beliau menyampaikan saat beliau bertanya banyak, kemudian sampai kalimat fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram bagi kalian. Maksudnya haram apa? Haram untuk diciderai, haram untuk diambil, haram untuk dipermalukan, haram. Maka menjaga kehormatan muslim itu wajib hukumnya. Hati-hati ini ya, tidak boleh menghibai dan sebagainya. Haram menghibai kehormatan muslimin, apalagi dituduh melakukan perzinahan. Dan juga ada asar yang sangat bagus sekali. Ada seorang laki-laki menulis surat kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, sahabat mulia, pernah dikirimi surat. Tulisannya mengatakan aniktub li bil ilmi kullah atau kulli. Wahai Abdullah bin Amr, tolong sampaikan kepadaku ilmu secara keseluruhan. Ini orang sebenarnya luar biasa yang nulis ya. Ingin tanya tapi hanya dengan tulisan ingin disampaikan kepadanya ilmu secara keseluruhan. Berarti kan Abdullah bin Amr nanti nulis kitab. Masya Allah. Maka kemudian beliau orang yang sangat cerdas ya. Beliau mengatakan innal ilma katsirun. Ilmu itu sangat banyak dan sangat luas. Nah, kita mempelajarinya nggak cukup-cukup ya. Satu ayat aja ilmunya sangat banyak sekali kan begitu. Dia mengatakan innal ilma katsirun. Ilmu itu sangat besar, sangat banyak sekali. Walakin in istata'ta an talaqqallaha yaumal qiyamah khafifadh dhahri min dima'il muslimin khamisul batni min amwalihim kafun lil lisani an a'radihim laziman li jama'atihim faf'al. Tapi beliau menasihatkan begini, kalau Anda sanggup, yaitu Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala khafifudh dhahri min dima'il muslimin, yaitu menjaga darahnya muslim, khamisal batni min amwalihim, yaitu menjaga harta muslimin. Jadi bertemu dengan Allah, menjaga darah muslim, menjaga harta muslim, dan menjaga lisan dari menciderai kehormatan muslimin, laziman li jama'atihim, dan Anda tetap dalam jamaah, faf'al, maka lakukanlah. Itu nasihat dari Abdullah bin Amr. Ilmu banyak sekali, tapi kalau kita sanggup bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa-dosa tadi itu, kita lakukan. Dosa mencurahkan darah muslimin, enggak boleh. Atau mengambil harta muslimin, enggak boleh. Dan juga menciderai kehormatan muslimin juga tidak boleh. Atau tafarruq dari jamaah, keluar dari jamaah juga tidak boleh. Maka itu yang harus kita lakukan. Itu nasihat dari Abdullah bin Amr yang menunjukkan wajibnya menjaga kehormatan muslim. Tidak boleh menuduh. Tuduhan yang lain selain zina boleh nggak, Ustaz? Tidak boleh juga ya. Perzinahan tidak boleh, apalagi yang lain juga tidak diperbolehkan. Kemudian walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh perzinahan atau orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, maka jilidlah mereka. Di sini menunjukkan bahwa orang yang mau menuduh ya, orang lain berbuat zina, dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini punya syarat. Sudah saya sampaikan kalau tidak salah. Syaratnya apa, Bu? Iya, lupa kan? Syaratnya apa kemarin? Harus
laki. Tidak boleh ada perempuan. Ini khusus untuk tuduhan zina ya. Saksi itu harus 4 orang dan semuanya harus laki-laki. Kemudian selain laki-laki, balik ya. Kalau balik berarti jelas dia harus muslim gitu ya. Nggak boleh saksi itu selain muslim. Tetangga kanan kita nggak boleh ya. Tetangga kanan maksudnya sana Bu ya. Ya, itu Masya Allah. Kemarin kajian pelatihan guru ya, serang-serangan ya dari sana sampai sini. Hari Ahad. Kemudian berikutnya apa? Merdeka. Tidak boleh budak jadi jadi saksi. Jadi laki-laki, balik, merdeka, dan adil, ya kan? Adil. Itu syarat menjadi saksi. Itu syarat menjadi saksi. Terus persaksiannya pun punya syarat sendiri, ya. Persaksiannya itu punya syarat tersendiri. Persyaratannya apa? Ya, harus sharihun wadhihun. Harus jelas tanpa ada majaz, ada kiasan. Dia harus bersaksi seperti turunnya timba ke dalam sumur. Timba turun ke sumur kan jelas. Apa ada kiasan? Nggak ada kiasan ya. Dia harus mengatakan, saya bersaksi, saya melihat dia berzina. Begitu. Harus jelas. Dan ini 4 orang saksi dihadirkan bersamaan begitu. Ini syarat persaksiannya. Jadi berat atau sulit. Memang dipersulit supaya orang tidak mudah menuduh orang lain berbuat zina. Ini harus dipahami. Begitulah Islam itu. Boleh menuduh orang berzina, tapi syaratnya berat. 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meskipun nanti kalau jenengan bicara masalah fikih, ada aja khilaf begitu ya, ada aja khilaf. Jadi kalau 1 laki-laki itu harus bandingannya 2 perempuan, ya gitu. Tapi yang jumhur tidak boleh, tidak boleh. Tetap harus 4 orang laki-laki. Nah, maka Cak Budaw, meskipun ya dia memang melihat, meskipun dia memang aslinya sebenarnya melihat, tapi kalau si yang dituduh tidak mengakui dan saksinya cuma 3, sama anak kecil atau sama budak 4, tetap tidak diterima persaksiannya. Pokoknya harus syaratnya begitu, 4, ya kan? Seorang yang balik, merdeka, adil, ya, muslim jelas. Nah, selain itu tidak diterima persaksiannya, meskipun dia ada saksi. Wallahu taala a'lam. Itu faedah berikutnya dari ayat yang keempat ini. Itu juga jika yang dituduh ada seorang muhsanat, seorang wanita muslimah baik-baik. Terus bagaimana kalau yang dituduh itu bukan wanita muhsanat, seorang kafir atau seorang pezina atau seorang yang buruk lah, ya, dia bukan wanita baik-baik. Bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan ini diserahkan hukumannya kepada hakim. Hukumannya bukan had 80 kali cambukan, tapi hukumnya adalah hukuman ta'zir, dikembalikan kepada hakim. Misal ada seorang germol dan sebagainya, atau seorang pelacur dan sebagainya, dia dituduh gitu kan. Ya sebenarnya tidak dituduh pun dia sudah melakukan itu gitu Bu ya. Tapi kemudian dituduh, memang mau diangkat kepada hakim misal, maka dia tidak si penuduh ini loh ya, bukan yang dituduh ya, si penuduh ini kok dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia tidak sampai dicambuk sebanyak 80 kali. Hukumannya dikembalikan kepada hakim. Jadi ada fulan menuduh, wahai hakim, ini si fulana, memang fulana seorang pelacur ya,
dia telah berzina misal. Hakim bertanya, ada saksi? Tidak ada. Kemudian wanita yang dituduh pun tidak mengakuinya. Nah, maka dia, si penuduh ini tidak boleh dicambuk 80 kali, tapi diserahkan kembali kepada hakim. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Jadi orang yang menuduh orang lain, kok dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus didera sebanyak 80 kali. Kalau memang yang dituduh adalah seorang muhsanat. Berikutnya, orang yang menuduh orang lain berzina tidak bisa mendatangkan saksi. Yang pertama tadi dijilid sebanyak 80 kali atau didera 80 kali cambukan. Berikutnya adalah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Orang yang menuduh seperti ini, persaksiannya selama-lamanya dia tidak bisa diterima. Maka hati-hati. Ini Masya Allah hukuman berikutnya dari Allah sebenarnya. Maka hati-hati menuduh orang lain berzina. Persaksiannya di persaksian apapun itu nggak bisa dijadikan sebagai saksi. Padahal misal orang bermuamalah atau hutang piutang, itu kan harus dicatat dan dipanggilkan saksi. Nah, kalau dipanggilkan saksi dan saksinya adalah seorang penuduh tadi yang tidak bisa mendatangkan bukti, maka tidak boleh dia jadi saksi. Atau saksi-saksi di persidangan yang lain, nah, maka dia tidak boleh diambil persaksiannya. Itu hukuman dari Allah yang kedua. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan alad dawam, selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fasik. Dan fasik sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada fasik yang disebut untuk orang kafir, atau berarti fasiknya fasik besar ini, Bu ya. Ada fasik yang tidak sampai penyebutannya untuk orang kafir, namanya fasik kecil. Kalau fasik besar, nah berarti dia adalah seorang yang sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah dan Allah pun melupakan dia. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hasr ini para ulama tafsir mengatakan dia adalah orang yang kafir, karena dia melupakan Allah dan Allah pun melupakan dia. Maksudnya dia sudah tidak mau mengibadai atau tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi ada fasik yang tidak sampai kekafiran. Jadi fasik sebenarnya penyebutannya untuk 2 orang ya. Tadi orang kafir bisa disebut sebagai orang yang fasik. Yang kedua fasik kecil. Nah, ini tidak dituduhkan bagi orang yang kafir, seperti ayat ini. Atau juga dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka tabayunlah dulu. Nah, yang dimaksud di ayat ini Al-Hujurat ayat 6 itu bukan fasik kafir ya, tapi fasik yang dia melakukan sebagian dosa besar. Nah, itu namanya fasik. Melakukan tuduhan orang lain berbuat zina, ini fasik. Tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Itu makna fasik. Dan hukuman ini bagi orang yang melakukan tuduhan ini sebenarnya merupakan hukuman yang berat. Selain dia dicilid, dia kemudian diterima persaksiannya,
yang ketiga dia dianggap sebagai orang yang fasik. Dan fasik itu kan mendekati orang yang kafir kalau untuk makna yang pertama tadi. Untuk yang pertama ini, maka hati-hati, tidak boleh menuduh orang lain melakukan perbuatan zina kalau memang dia tidak punya saksi atau dia tidak punya syarat diterimanya tuduhannya. Ini maka hati-hati. Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya Taisirul Kalamir Rahman min Kalamil Mannan, Taisir Karimir Rahman min Kalamil Mannan, beliau menyebutkan kenapa orang yang menuduh ini meskipun dia memang melihat gitu ya, meskipun begitu, kenapa dituduh dia termasuk orang yang fasik? Karena yang pertama, satu, dia boleh jadi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menuduh orang lain kan tidak boleh. Yang kedua, dia menodai kehormatan muslimin ya. Orang yang dituduh maka ternodai kehormatannya. Orang lain bisa menjauhinya, orang lain bisa menghindarinya dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat orang lain ikut menggibah. Kalau orang itu dituduh berbuat zina, pasti kemudian orang-orang yang lain mengikuti, menggibai dia. Oh, ternyata dia seorang pezina ya. Oh, ternyata dia begini dan begitu. Mengikutkan orang lain menggibah dia. Kemudian yang keempat, kenapa disebut dengan fasik kata Imam As-Sa'di? Karena dengan tuduhan itu dia akan merusak yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Tuduhan itu membahayakan ya. Tuduhan itu akan merusak yang namanya persaudaraan sesama muslim. Maka dia disebut sebagai seorang fasik. Yang kelima, dia membuat kerusakan dengan berita bohong. Berita bohong, haditsul ifki, itu merusak ya keharmonisan, merusak stabilitas ukhuwah masyarakat dan sebagainya, karena haditsul ifki, berita bohong. Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Muhammad dituduh melakukan perzinahan. Siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh ya, tersebar haditsul ifki, berita bohong bahwa beliau telah melakukan selingkuh. Nah, ini berat ya, akan merusak banyak hal ya, termasuk keluarga yang dituduh. Maka Allah sampai menyebutkan wa ulaika humul fasikun, supaya tidak ada tuduhan ya, supaya tidak ada tuduhan, kecuali memang dia berani mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian karena ayat ini tidak boleh berhenti di sini, Bu ya. Bahkan kalau kita buka di tafsir Ainur Rahman ini pun ayat 4 sama 5 ini digabungkan supaya tidak mandek di situ ya. Allah berfirman di ayat kelima, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah melakukan itu, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga hal tadi berhak disematkan kepada orang yang menuduh berzina kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi. Yaitu apa tadi? Didera sebanyak 80 kali. Kemudian tidak diterima persaksiannya sepanjang dia hidup. Kemudian yang ketiga, dia dianggap sebagai seorang yang fasik. Ini, tiga-tiganya ini itu akan gugur illal ladzina tabu, bagi orang-orang yang telah melakukan taubat. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan apakah tiga-tiganya gugur? Beliau mengatakan tidak ternyata.
Yang rajih menurut beliau, yang benar adalah yang gugur itu tuduhan yang kedua atau anggapan yang kedua dan ketiga. Yang pertama tidak gugur. Apa yang pertama itu, Bu? Didera 80 kali. Itu tidak gugur. Jadi dia menuduh nih orang lain melakukan perzinahan. Dia tidak bisa mendatangkan saksi. Kan sudah dibawa nih ke hakim. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, hakim berhak untuk mencambuknya sebanyak 80 kali. Kemudian setelah itu ternyata dia bertaubat, ya, dia melakukan pertaubatan, ya, mengaku bahwa dia hanya sekedar menuduh dan sebagainya. Dia kemudian bertaubat kepada Allah. Maka syahadahnya, persaksiannya yang tadinya tidak bisa diterima, itu nanti berikutnya diperbolehkan. Artinya syahadahnya, persaksiannya itu diterima. Yang kedua, dia tidak lagi dianggap menjadi orang yang fasik, asal dia bertaubat. Dan taubat itu mempunyai persyaratan. Syarat yang pertama, Bu, taubat itu kan harus ada persyaratan. Yang pertama apa syarat taubat itu? Yang jelas harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh karena kehabisan uang dia tidak lagi bisa melakukan perbuatan dosanya, ya. Atau karena berpenyakitan. Misal seorang berzina kan gitu ya. Kemudian dia saya tidak mau zina lagi, stroke, ya kan? Beda lagi ya gitu. Itu berarti kan niatnya berbeda. Yang pertama pasti jelas bahwa taubat itu syaratnya adalah harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang benar-benar bertaubat itu dia tidak boleh menyesal dulu, ya. Dia harus melakukan penyesalan dulu, menyesal atas perbuatan yang dahulu dia lakukan, perbuatan dosa yang dilakukan. Itu syarat taubat, dia harus menyesal. Yang ketiga, syarat taubat itu dia harus tidak melakukan perbuatannya lagi, ya. Kalau melakukan perbuatannya lagi berarti namanya taubat sambal katanya. Hari ini kepedesan, nggak mau lagi, tapi besok mau lagi. Ini bukan taubat yang sungguhnya, ini bukan taubatan nasuha. Berikutnya syarat taubat itu nyawa belum di kerongkongan, nyawa masih berada di seluruh tubuh, itu masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, sudah megap-megap itu ya, itu bisa jadi tidak diterima taubatnya. Seperti taubatnya Fir'aun, ya. Taubatnya Fir'aun saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa, kan begitu kan? Tapi tidak diterima karena dia sudah dalam keadaan air masuk ke dalam tubuhnya dan bahasanya tadi dia megap-megap, ya. Ya, itu tidak diterima. Bahkan Jibril pun mencegah itu, ya, dengan memasukkan lumpur laut ke dalam mulutnya Fir'aun, ya. Karena tidak terima, Jibril seakan-akan tidak terima kalau Fir'aun itu taubat. Tapi memang begitu, ya, takdir Fir'aun begitu, ya. Berikutnya syarat taubat itu apa? Matahari belum terbit dari arah barat. Kalau sudah terbit dari arah barat dan itu tidak lama, terbitnya itu hanya sekedar sehari atau setengah hari, ya. Jadi terbit, kemudian besoknya itu sudah terbit dari timur, itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau sudah melihat matahari kok terbit dari barat dan itu hanya cukup sekali, bahkan setengah hari, ada yang mengatakan cuma sehari, itu sudah besoknya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau waktu matahari terbit dari barat itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubat. Maka sebelum semuanya itu terjadi, kita harus bertaubat, menyesali perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertaubat. Berarti di sini taubat itu seakan-akan hukumnya adalah saya ralat bahwa taubat di sini adalah hukumnya wajib.
bagi orang yang melakukan perbuatan dosa atau melakukan tuduhan keji kepada orang lain melakukan perbuatan zina. Jadi wajibnya kita melakukan pertaubatan, dan berikutnya adalah wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan di sini wa aslahu ini ada dua makna sebenarnya, dua penafsiran, dan dua-duanya tidak saling bertolak belakang, dua-duanya saling menguatkan. Yang pertama wa aslahu, maksudnya wa aslahu di sini adalah dia membersihkan dirinya dari dia menuduh orang lain dan membersihkan tuduhan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan wa aslahu di sini. Itu makna ahli tafsir yang pertama. Berarti ilal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya dan juga membersihkan orang yang dituduh, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini makna atau tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa aslahu, islah ini adalah dia memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri, semakin taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Ini yang dimaksud dengan wa aslahu. Dua-duanya tidak saling bertentangan. Kalau dua-duanya digabung menjadi suatu yang baik, berarti dia harus membersihkan atau memperbaiki orang yang dituduhnya. Ya, pokoknya apapun lah, dia menghilangkan semua hal-hal yang membuat orang lain nanti selalu menuduh orang yang dituduhnya. Misal kalau ada video, harus dia hapus semuanya. Misal kalau ada tulisan, dia harus singkirkan semuanya. Bahkan kalau bisa dia harus mungkin konferensi pers gitu kan. Nah itu, dia harus menghilangkan tuduhan itu. Ini yang mana pertama. Yang kedua, dia memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertaubatan itu maknanya wa aslahu, dan dia melakukan perbuatan baik. Kalau sudah seperti itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Indahnya Islam itu agama yang sangat indah begini. Memang tadi tuduhan, Masya Allah, perbuatan yang sangat keji, perzinahan, perbuatan yang sangat keji. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun. Allah adalah zat yang Maha Penyayang. Dan ini dipakai untuk mengakhiri ayat ini. Itu kan indah. Hanya kalau orang itu bertaubat, Allah itu ampuni ya. Dan orang kalau bertaubat, maka Allah itu orang yang penyayang. Berarti orang yang dituduh juga harusnya kalau penuduh itu sudah bertobat, dia harus memberikan rasa kasih sayangnya untuk menerima pertaubatan dia. Jangan dimusuhi terus ya. Karena Allah itu zat yang Maha Pengampun dan juga zat yang Maha Penyayang. Maka saran saya ini ibu-ibu memahami makna Al-Ghafur Ar-Rahim ya. Makna Al-Ghafur Ar-Rahim ini nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah itu menunjukkan sifat Allah ya. Dan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu ada konsekuensi dari kemaknaan tersebut. Kalau kita beriman Allah adalah zat yang ghafur, Allah zat yang rahim, ada konsekuensinya. Nah, moga nanti bisa lebih banyak lagi membaca tentang Asmaul Husna ya. Makna Al-Ghafur, makna, karena Allah itu punya Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar ya. Apa perbedaan antara Ghafur dan Ghaffar? Nah, silakan nanti dipelajari sendiri Bu ya. Nah, Ar-Rahim, ada Ar-Rahman, dari akar kata yang sama, tapi kemudian Rahim sendiri, Rahman sendiri, Ghafur, Ghaffar sendiri-sendiri. Tak bisa begitu? Ya, nanti silakan dibaca. Ada buku bagus sebenarnya Bu terkait dengan buku Asmaul Husna itu. Namanya Fiqhu Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna. Sudah terjemahkan kitab ini ya, karangan kalau nggak salah Dr. Badr Abdul Muhsin kalau nggak salah ya, Ar-Razzaq kalau nggak salah.
ya, fikih Asmaul Husna. Itu Masya Allah, itu indah kalau mempelajari nama-nama Allah itu. Ya minimal konsekuensi dari kata Al-Ghafur, kita mengimani Allah adalah zat yang maha pengampun. Berarti kalau setiap kita melakukan dosa, kita harus segera minta ampun kepada Allah, karena Allah zat yang maha mengampuni. Dan begitu juga atas dosa yang dilakukan orang lain. Kalau dia sudah bertaubat, ya kita harus husnudzon, dia bertaubat, dan mudah-mudahan kita doakan Allah mengampuni dosanya. Itu konsekuensi minimal loh gitu ya. Dan silakan dibaca lagi itu Al-Ghafur. Kemudian Ar-Rahim, Masya Allah, Allah zat yang maha penyayang. Konsekuensinya kita beriman kepada Allah, Allah adalah zat yang maha penyayang. Dosa apapun yang kita lakukan, kemudian kita melakukan pertaubatan, kita nggak tahu apakah dosa itu diampuni oleh Allah, tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah penyayang, Bu. Sehingga Nabi mengatakan nanti di akhirat itu ada orang-orang yang masuk ke dalam surga itu hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita tidak tahu mana orangnya dan siapa dia, kan begitu. Tapi Masya Allah ada orang-orang seperti itu. Jadi ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah melakukan ini dan itu? Dia mengatakan, na'am ya Allah, saya melakukan ini dan itu. Apakah kamu melakukan ini dan itu? Iya, saya melakukan ini dan itu. Sekarang saya ampuni dosa-dosamu dan masuklah ke dalam surga. Ada hadis seperti itu yang panjang, dan ada yang sangat indah bagi kita yang mungkin yang pernah melakukan dosa baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah hadirkan sifat Ghafur dan Rahimnya kepada kita semuanya. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, ini nanti pembahasannya agak sedikit panjang karena kaitannya nanti dengan tuduhan kepada istri melakukan perzinahan. Kalau tadi tuduhan kepada orang lain, kalau tuduhan kepada istri melakukan zina, bagaimana hukumnya? Panjang kali lebar, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi itu mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Monggo kita buka kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, disimpan untuk pertemuan berikutnya. Kami kembalikan ke MC. Monggo, Bu. Insyaallah, Ustaz Ahmad atas bimbingan pada pagi hari ini, dan kita masuk sesi tanya jawab nih, Ibu. Mungkin Ustaz mau bertanya. Yang pertama tentang tadi kan kalau ada seseorang yang melihat orang lain, wanita berzina, kemudian dia menuduhnya dan dia bisa memberikan saksi, kan tidak ada masalah. Bagaimana kalau dia sebenarnya bukan menuduh, tapi memang dia benar dia lihat seorang wanita itu tadi dia melakukan zina, hanya memang pada saat itu dia tidak bisa empat saksi. Apakah itu kemudian dia sudah daripada nanti saya kena hukum, misalnya ada yang fiktif gitu, ataukah seperti apa prosesnya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hadis itu yang Aisyah dituduh berzina waktu itu, apakah kemudian setelah semuanya sudah clear gitu ya, apakah orang-orang yang melakukan tuduhan itu kemudian mendapatkan sanksi seperti yang di sini disebutkan 80 kali beraan dan tidak diterima persaksiannya dan mungkin dia dikatakan sebagai baik. Terima kasih. Jazakillah, Bu. Pertanyaannya tadi saya sampaikan ya, kalau orang itu melihat, memang seandainya melihat jelas ada orang melakukan perzinahan, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka memang dia tidak bisa untuk melaporkan ya kepada hakim atau menuduhnya. Ya, ini sebenarnya kenapa diberikan syarat itu, karena tadi untuk ya supaya orang memang tidak mudah menuduh sebenarnya, Bu ya. Ya, supaya tidak mudah menuduh, karena kalau tuduhan zina itu konsekuensinya besar ya, rajam lah, kemudian kehormatan lah gitu ya, maka memang itu
diberikan oleh Islam untuk supaya tidak mudah menuduh gitu. Terus kalau memang melihat kemudian dia tidak mampu mendatangkan saksi, bagaimana caranya? Ya diperingatkan, dilarang, karena zaman akhir nanti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, zaman itu hari kiamat itu tidak akan hadir kecuali nanti orang yang terbaik, ya kan? Zaman akhir itu tidak akan datang, Bu, sampai orang yang terbaik di zaman akhir itu melihat orang lain berzina, yang dia mengatakan jangan dilakukan di sini, lakukan aja di belakang tembok, gitu kan? Itu menunjukkan zaman itu memang benar-benar mau kiamat. Maka kan kita tidak mau sampai itu terjadi kan? Maksudnya kita tidak ingin jadi orang-orang yang ada di zaman paling akhir ya. Ini sebenarnya sudah zaman akhir, Bu. Cuma kan ya, takut sekali kalau orang terbaik di zaman sebelum hari kiamat itu, kalau melihat orang berzina mengatakan jangan dilakukan di sini, tapi lakukan aja di belakang tembok. Itu, Bu. Karena dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang dilakukan, Bu, kalau memang benar melihat itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, nahi mungkar. Kalau mampu dengan lisan, sampaikan dengan lisan, ya. Kalau nggak mampu dengan lisan, lakukan dengan kekuatan. Mungkin mengundang orang, cari orang dulu ya. Gitu, Bu, caranya. Jangan dibiarkan. Tapi kalau memang tidak mampu, misal jenengan sendirian melihat orang itu, kalau dilokke malah membahayakan diri kan, ya sudah diingkari dengan hati. Tapi itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi menuduh ini itu adalah disampaikan, apalagi dibawa ke hakim, maksudnya gitu loh, Bu, ya, bahwa wahai hakim, ini fulan atau fulana zina, maksudnya gitu ya, tuduhan tadi itu. Maka tidak mudah untuk sampai kepada hakim itu, karena hakim nanti akan memberikan hukuman kepada orang yang berzina. Kalau sudah sampai ke hakim dan orang itu tidak mengakui tapi ada 4 orang saksi memenuhi syarat, maka dia boleh dirajam, kan gitu. Masalahnya sampai ke situ nanti. Hakim harus memutuskan itu. Makanya perlunya saksi, dan saksinya pun berat begitu. Itu, Bu, ya. Ada nahi mungkar, Bu, jangan diperlihatkan, nah gitu. Apalagi di video, di-share, jangan. Ya. Mungkin di video atau di foto tapi ditunjukkan kepada hakim. Kan nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau tidak ada 4 orang saksi tapi ada foto, mungkin kalau di zaman saat ini, maka keputusannya diberikan kepada si hakim. Mungkin hukumnya adalah hukuman takzir. Takzir berarti diserahkan kepada hakim. Wallahu taala a'lam. Gitu, Bu, ya. Yang kedua tadi hadisul ifki, ya, Bu, ya. Hadisul ifki yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, apa berikutnya yang diberikan kepada para penuduh itu ya. Saya tidak tahu secara detail bagaimana keadaan berikutnya bagi para penuduh itu. Tapi yang jelas setelah turun ayat itu, ayat untuk tabarruk dari berlepas diri dari tuduhan itu, menjadikan Bunda Aisyah terlepas dari tuduhan. Artinya memang kalau memang itu tidak benar, muslimin yang lain itu mencari cara supaya tuduhan itu hilang, gitu loh, Bu, ya. Wallahu ta'ala alam, Bu. Mungkin nanti bisa digali lagi. Saya tidak tahu akibat dari para penuduh itu. Kemudian yang ketiga tadi apa, Bu? Yang pertanyaan dari Mbak Anita, yang pertama kalau sudah hamil 7 bulan tadi ya, Mbak? 7 bulan. Ya. Apakah itu termasuk menuduh? Benar, Bu. Ya, termasuk menuduh itu. Kenapa termasuk menuduh? Karena Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Karena boleh jadi dia sudah akad sebelumnya, ya kan, baru nikah secara walimahnya, kan begitu. Nah, maka
Hati-hati, jagalah lisan kita dari hal-hal seperti itu. Meskipun Bu ya, begitulah sifat manusia. Tapi kita sebagai orang yang sudah belajar, ya kan, kita hati-hati dari lisan kita untuk menuduh orang lain melakukan perbuatan dosa, apalagi perbuatan zina. Entah 7 bulan kah atau berapa bulan kah Bu ya, yang penting tuduhan itu kok ada, tidak boleh Bu. Ya, mau 1 bulan kah, 2 bulan kah, jangan. Ya, hati-hati, jaga lisan kita dari menuduh itu. Meskipun ya aneh juga ya kan, baru nikah kemudian beberapa hari atau beberapa bulan, 2 bulan sudah melahirkan, ya banyak. Begitulah zaman kita saat ini itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Itu perbuatan yang sangat keji ya. Yang itu hanya dilakukan oleh orang-orang zaman akhir. Gitu Bu. Masih dari Mbak Anita, standar wanita baik-baik. Oh ya, standar wanita baik-baik itu apa? Yang dimaksud dengan muhsanat di sini itu adalah al-mu'minah. Seorang wanita mukminah. Berarti kalau wanita mukminah itu adalah orang yang menjaga ketaatan dia kepada Allah, orang yang taat kepada suaminya. Itu namanya muhsanat. Gitu Bu ya, al-mu'minah. Kalau orang tidak baik-baik, mohon maaf tadi seperti dia bukan mukminah, dia wanita kafirah, Yahudiyah, Nasraniyah, atau dia bukan orang yang taat kepada Allah dan suaminya, berarti seorang pelacur, gitu ya, orang yang suka memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, begitu Bu. Yang dimaksud dengan muhsanat itu adalah mukminah ya. Dan kata muhsan tadi saya sampaikan dari kata hasana itu menjaga, jadi menjaga kehormatan dia ya. Maka dipilihlah oleh Allah kata di sini adalah muhsanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mungkin agak nyambung ya, tapi bukan ke zina. Bagaimana wanita yang memang dia itu dan sampai punya anak gitu, hukum untuk wanita yang diperkosa dalam Islam itu seperti apa dan status anaknya itu bagaimana? Boleh dinikahi atau tidak? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang nah, tadi saya sampaikan ya sebelum ayat keempat bahwa hamil itu ada yang hamil karena orang lain. Bagaimana hukum menikahi orang hamil? Hamil karena orang lain atau hamil karena dirinya sendiri, kan gitu ya. Kalau hamil karena orang lain tidak boleh dinikahi Bu. Jadi ada fulanah dihamili fulan A, ada fulan B datang mungkin untuk menyelamatkan, begitu kan? Itu, pernah nggak saya sampaikan itu ya? Saya pernah kejadian itu Bu. Jadi saya punya teman di pondok, kemudian ada Pak Yai itu punya teman seorang konglomerat lah gitu ya, orang kaya. Kemudian anaknya hamil, kemudian dikasih di pondok itu untuk supaya tidak diketahui oleh masyarakatnya. Jadi seakan-akan anaknya dipondokkan gitu. Kemudian si orang ini meminta kepada Pak Yai, mohon carikan siapa yang mau menikahi anak saya ini ya, gitu. Akhirnya dipilih salah satu teman saya itu ya. Jadi kasihan sekali dia itu ya, kalau cerita itu wah kasihan. Tapi kan saya nggak sebutkan namanya Bu ya. Intinya begitu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena wanita itu sudah ada yang tadi bahasanya ya, ada orang yang sudah menyirami tanamannya. Tapi ada perbedaan begini. Ulama mengatakan yang tidak diperbolehkan itu kan menyirami tanaman yang telah disirami orang lain. Kalau hanya menikah saja tanpa menyirami bagaimana? Lah kan kasihan hanya nikahi saja. Ya kan Bu, begitu. Maka dijawab lagi oleh pendapat yang benar, kan kasihan, masa hanya sekedar menikahi saja begitu. Maka tidak boleh Bu. Pendapat yang tepat adalah tidak boleh menikahi orang yang sedang hamil. Nah, apalagi ada dalil berikutnya yaitu wanita hamil itu tidak boleh dinikahi sampai dia
melahirkan. Maka ada namanya iddah. Ya, iddahnya orang yang ditinggal mati suami berapa? 4 bulan. Ditinggal mati suami berapa? 3 bulan atau 4 bulan? Alladzi yatawaffawna arba'ata asyhur. 4 bulan 10 hari, ya kan? Ditinggal mati. Kenapa? Karena jaga, barangkali di rahimnya itu ada nutfah, kan gitu. Kalau iddahnya orang yang dicerai 3 kali kuru, ya kan? 3 kali suci atau 3 kali haid, ya, untuk memastikan bersih, ya gitu Bu. Ada iddah itu. Kalau iddahnya wanita hamil sampai dia melahirkan, maka dari hal ini tidak diperbolehkan menikahi wanita hamil. Berbeda kalau wanita yang menghamili dia sendiri tadi Bu, maka ulama mengatakan boleh, tapi nasabnya tetap tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Nauzubillahi min dzalik. Berat ya, tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ya, ya hati-hati ini, kita jaga anak-anak kita dari hal seperti ini. Itu yang pertama Bu ya. Ada lagi Bu? Pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir ya? Pertanyaan terakhir tapi ada 2 Ustaz. Yang pertama, izin bertanya, jika seorang perempuan memiliki bukti berupa rekaman video, apa tetap tidak bisa menjadi saksi? Mau dijawab dulu Ustaz? Ya. Masya Allah, kalau saksinya adalah berupa video, apakah ini tidak bisa menjadi saksi? Di zaman itu tidak ada video ya, sehingga di ayat pun seperti itu, dan para ulama fikih pun ya syaratnya ya sebagaimana yang di ayat ini, untuk hakim bisa memutuskan bahwa wanita yang tertuduh ini atau laki-laki yang tertuduh itu bisa dirajam. Itu harus syaratnya ya ini, ya 4 orang saksi dengan syarat yang telah disebutkan. Terus bagaimana dengan video? Maka yang tadi saya sampaikan, kayak ibu tadi kan, bisa difoto, bisa di video, disampaikan kepada hakim, bukan disebar gitu ya, disampaikan kepada hakim. Nah, maka kemudian nanti itu jadi bukti untuk hakim Bu ya, dan hukumannya kembali diserahkan kepada hakim. Ya. Apa Bu? Coba corong ya. Apa-apa Bu ya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh dibunuh dia ya. Dia minal fuwaisik namanya ya. Dia termasuk hewan fasik. Hewan fasik ada 5. Ya, termasuk tikus ya, coro itu ya. Nah, itu. Insyaallah. Jelas Bu ya tadi yang bertanya ya. Nah, ini menurut para ulama ya tidak boleh dijadikan oleh seorang hakim untuk dia dijatuhi hukuman rajam. Tapi kan ini bisa jadi syarat, bisa jadi bukti oleh si hakim, kan gitu ya. Dengan bukti itu maka dia tidak akan mengelak lagi. Kalau dia tidak mengelak lagi dan dia mengakui kalau di wilayahnya adalah wilayah muslim, maka hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman rajam. Gitu Bu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas Bu ya. Jadi kembalikan kepada hakim, dan hakim memiliki bukti, hakim bisa menjatuhi hukuman rajam. Terakhir Ustaz, ini pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir. Ada teman yang curhat bahwa dia telah melakukan zina dengan suami orang lain. Dia mencoba bertaubat dan merasa menyesal, namun ada yang masih mengganjal untuk dia. Dia belum meminta maaf dengan istri dari laki-laki tersebut. Apakah dia harus meminta maaf dengan pertimbangan istri laki-laki tersebut nanti akan terluka dan rusak rumah tangganya? Tidak perlu disampaikan. Tidak perlu disampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti memberikan nikmat kepada dia berupa disembunyikannya dosa dia. Maka tidak perlu seharusnya ibu tadi sampaikan kepada dia, jangan ceritakan dosamu kepada saya. Harusnya begitu Bu ya. Jadi kalau ada orang lain menceritakan dosa dia, apalagi perbuatan keji seperti itu, dicegah Bu, jangan ya. Tidak boleh menjadi seorang yang mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang memviralkan atau menginformasikan tentang dosa yang dia lakukan. Jangan. Itu mujahir namanya ya.
Jangan. Allah itu sudah menutupi dosanya dia, jangan. Sudah. Dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sampaikan. Dan juga wanita-wanita yang mohon maaf yang belum menikah, kemudian didatangi seorang laki-laki yang mau melamar, tidak perlu dia menyampaikan kalau misal dahulu pernah melakukan perzinahan, kecuali kalau memang ditanya si pelamarnya, maka dia harus jujur. Oke, saya melamar. Tapi kalau tidak pernah bertanya, tidak perlu, dia harus sembunyikan itu. Karena sudah menyembunyikan hal itu. Allah sudah menyembunyikan dari orang lain, maka dia jangan menyampaikan kepada orang lain. Tidak perlu, Bu ya. Tidak perlu, ditutupi saja dan dia cukup bertaubat kepada Allah, tidak perlu dia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Wallahu taala alam. Gitu, Bu. Itu cukup, Bu ya. Cukup, Bu ya. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.